Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirnya kami di sini ingin menjelaskan tentang proposal bisnis kami, yaitu bisnis Pancong Nangis. Kenapa diberi nama Pancong Nangis? Karena ini kita di sini tuh mau berjualan pancong lumer. Karena kan lumer gitu tuh pancongnya, jadi kita beri nama Pancong Nangis, kayak orang nangis gitu. Nah, kita ngomongin latar belakangnya. Dulu itu pancong itu kuliner tradisional yang dari Indonesia gitu, yang unik dan kaya rasa. Salah satunya tuh dia memiliki rasa yang gurih dan tekstur yang renyah, tapi diinovasiin lagi jadi pancong lumer. Kayak ada dikasih topping lumer seperti coklat, keju, matcha, dan red velvet. Pancong lumer tuh bukan cuma buat ngenyangin doang, tapi menarik gitu untuk diposting di media sosial. Jadi tuh ada nilai ekonominya juga dan nilai budayanya, karena memperkenalkan kembali cita rasa lokal kepada generasi muda yang lebih akrab dengan tren viral dan makanan instan. Nah, bagaimana sih mengembangkan produk kuliner berbasis kue pancong biar menarik gitu di generasi muda sekarang? Pertama tuh kayak meningkatkan daya tarik makanan tradisional melalui inovasi rasa dan penyajian yang tadi kita jelasin itu loh. Oke, yang tadi pertanyaan keduanya itu apa strategi pemasaran yang efektif untuk meningkatkan penjualan pancong lumer dalam pasaran kompetitif? Nah, itu tuh kita meningkatkan inovasinya gitu loh, kayak misalkan kita berbagai macam topping atau di mix gitu toppingnya. Nah, tujuannya itu meningkatkan daya tarik makanan tradisional. Yang kedua itu menciptakan peluang usaha baru dengan modal kecil namun ada potensinya gitu untuk berkembang besar. Yang ketiga itu mengedukasi masyarakat, terutama tuh generasi Gen Z itu loh yang sekarang. Nah, terus buat melestarikan makanan lokal. Manfaat usahanya ya, kalau untuk kita ya, meningkatkan kreativitas mahasiswa, mengembangkan pola pikir mahasiswa untuk menghasilkan karya atau bisnis, menjadikan mahasiswa lebih aktif kontribusi pada kegiatan ekonomi, mendorong minat mahasiswa untuk berwirausaha dan menjadi usahawan muda, menambah wawasan dan pengetahuan tentang makanan daerah. Bagi masyarakat, mendapatkan produk olahan rumahan yang enak dan khas, jadi kayak sehat juga gitu, sehat. Terus kayak mendorong UMKM berbasis lokal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nanda Puji. Selanjutnya dari bisnis itu apa sih yang kita harapkan? Jadi harapan kami pertama, modal usaha yang siap direplikasi sebagai franchise. Yang kedua, merek usaha dan visual branding yang kuat. Selanjutnya, gambaran umum rencana usaha. Usaha pancong lumer adalah bentuk inovasi dari jajanan tradisional Indonesia, yaitu kue pancong yang telah dimodifikasi dari segi rasa, tampilan, dan cara penyajian agar lebih sesuai dengan selera masyarakat modern. Khususnya kalangan kita nih, kalangan anak-anak muda dan pengguna aktif di media sosial. Usaha ini dijalankan dalam skala mikro kecil dengan sistem penjualan fleksibel, baik secara offline, contohnya kaki lima, bazar, event kampus, maupun online seperti di GoFood, ShopeeFood, atau media sosial lain. Target utama adalah remaja, mahasiswa, hingga keluarga muda yang mencari jajanan murah meriah, unik, dan cocok untuk tren konten digital. Nah, dalam rencana pengembangan jangka menengah ini, pancong lumer diarahkan menjadi usaha dengan potensi kemitraan atau waralaba yang mudah direplikasi oleh mitra di berbagai kota dengan sistem operasional sederhana dan standar rasa yang konsisten. Nah, beberapa nilai jual utama dari usaha ini, yang pertama, inovasi kuliner lokal dengan pendekatan visual dan rasa kekinian. Yang kedua, modal ringan namun memiliki margin keuntungan tinggi. Yang ketiga, branding jenaka yang mudah viral untuk menarik perhatian. Dan yang terakhir, segmentasi pasar luas dan produk dapat dimodifikasi sesuai daerah. Dan selanjutnya ada gambaran produk. Pancong lumer adalah produk makanan ringan berupa kue pancong
yang biasa disebut bandros di beberapa daerah, yang dimasak langsung menggunakan cetakan khusus, lalu disajikan hangat dengan berbagai macam topping yang meleleh di atasnya. Konsep produk ini adalah memadukan cita rasa tradisional yang gurih dari kelapa dan santan dengan topping kekinian yang manis, unik, dan variatif sehingga menghasilkan pengalaman kuliner baru yang lumer di lidah dan menarik secara visual. Di sini kita memiliki beberapa varian produk. Yang pertama ada pancong broken heart yang berisi topping coklat dan strawberry. Yang kedua ada pancong lumeran yang berisi topping full keju, susu, dan coklat. Yang ketiga ada pancong gagal move on yang bertopping Oreo dan green tea. Yang terakhir ada pancong di ghosting yang toppingnya itu mix dari beberapa topping. Nah, kami kasih gambaran yang produk yang kami jual, contohnya ini. Selanjutnya itu sumber bahan baku. Nah, untuk sumber bahan baku sendiri kami membelinya di pasar tradisional dengan tujuan untuk meramaikan pasar. Meskipun begitu, kami tetap memperhatikan merek, expired, dan kebersihan dalam mengolah. Jadi tidak perlu khawatir untuk produk yang kami buat. Selanjutnya itu ada peluang pasar. Untuk peluang pasar sendiri, konsumen saat ini menyukai produk yang pertama itu ada murah, enak, dan cepat disajikan. Kedua itu mudah dibawa, dipesan via online. Yang ketiga itu Instagramable dan cocok untuk konten di media sosial. Terus yang selanjutnya yang analisis SWOT yang kami buat. Yang pertama itu ada strength atau kekuatan. Jadi untuk strength dan kekuatan itu ada beberapa macam. Yang pertama itu bahannya itu mudah didapat dan murah. Yang kedua, daya tarik visualnya menarik untuk dilihat. Yang ketiga itu cepat disajikan dan cocok untuk pasar cepat saji. Yang keempat itu dapat dikonsumsi di semua kalangan. Yang kelima, yang pastinya sehat, enak, dan kemasannya yang lucu dan menarik. Selanjutnya itu ada weakness atau kelemahan. Jadi produk kami juga mempunyai kelemahan. Yang pertama itu rentan pesaing yang serupa. Yang kedua itu umur produk pendek, hanya tahan dalam sekitar 1 hari. Yang ketiga itu tidak baik untuk yang punya riwayat penyakit diabetes karena terlalu manis. Yang ketiga itu ada unsur opportunity atau peluang. Jadi yang pertama itu dapat berkembang menjadi bisnis franchise. Yang kedua itu potensi viral di media sosial seperti Instagram, TikTok, dan media sosial lain. Yang ketiga bisa dikembangkan menjadi frozen food atau bisa juga pre-order. Yang keempat itu ada unsur threat atau ancaman. Yang pertama, pesaing yang tidak sehat. Yang kedua itu masyarakat masih mudah tergoda dengan makanan-makanan ala barat. Yang ketiga, konsumen yang cepat bosan dengan tren makanan yang begitu-begitu saja. Selanjutnya, analisis ekonomi usaha. Untuk analisis ekonomi usaha kami akan cantumkan di sini. Boleh kalian lihat aja. Bahan baku untuk membuat pancong lumer itu pertama itu ada kelapa parut kasar, yang kedua itu tepung beras, yang ketiga itu air atau santan encer, yang keempat itu garam, yang kelima sedikit gula pasir. Kalau topping seperti yang tadi itu kayak meses, coklat, untuk coklatnya itu keju itu untuk kayak keju parutnya, terus rasa-rasa seperti kayak Oreo, matcha, dan red velvet lainnya. Proses produksi pancong lumer itu persiapkan bahan, parut setengah kelapa tua, campurkan kelapa, tepung beras, garam, dan air atau santan encer sampai adonan agak kental tapi tidak terlalu cair. Yang kedua itu pemanasan cetakan. Gunakan cetakan khusus kue pancong, biasanya berbentuk silinder gitu, tapi kita bikinnya kayak bentuk kotak gitu, kita potong nanti. Yang kedua itu panaskan cetakan di atas api kecil hingga sedang dan olesi sedikit mentega atau margarin atau minyak gitu. Yang ketiga itu tuangkan adonan.
Yang keempat, penambahan topping atau isian. Itu yang terakhir tuh, kayak penutupnya gitu loh. Nah, terus kita siap saji. Alat-alatnya, yang pertama, alat dan bahan cetakan kue pancong. Kedua, kompor, gas atau listrik opsional itu ya, terserah kawan-kawan ya. Kalau saya mah lebih gas lebih enak. Ketiga, wadah pencampur adonan kayak misalkan baskom atau mangkuk besar gitu, tergantung kawan-kawan bikinnya semana. Yang keempat itu ya udah pasti ya sendok, nggak mungkin dong kawan-kawan pakai tangan, nggak mungkin dong. Yang kelima tuh pisau buat kita motong-motongnya. 6 tuh parutan kelapa. 7 parutan keju. 8 sendok atau piping bag untuk yang topping-toppingnya itu loh. Yang ke-9 ya meja produksi lah, kita harus punya mejanya. Kalau nggak ada meja kita masih bikin di lantai kan nggak higienis. Yang ke-10 loyang datar atau nampan lah. Yang ke-11 sarung tangan plastik. Sarung tangan plastik yang ke-11 tuh. Udah, tadi kan cara pembuatan kita udah jelaskan. Sekarang pengemasan produk ya. Pengemasan produk yaitu kita kalau kita mau ngambil nggak plastik itu ada box kertas. Yang kedua itu daun pisang. Nah, bisa pakai kalau misal kita mau lebih menarik gitu kayak box atau kemasannya kita itu pakai stiker kayak misalkan nama kamu apa nih, nama usaha kamu nih. Kalau kita kan pancong nangis tuh kita bikin stikernya. Terus kertas pembungkusnya juga biar nggak robek gitu kertasnya loh. Tapi lebih bagus sih ya box kertas sih. Untuk pemasaran produknya, untuk offline kita ada toko untuk jualannya lah, gitu kayak pedagang kaki lima aja. Kayak kita promosi biasa gitu, kayak masang banner, terus bikin buat apa ya? stand. Oh, stand ya, kita stand. Kita ada standnya. Kalau di event-event gitu ada standnya. Kalau untuk online kita dari TikTok, Instagram, dan pokoknya media sosial yang lainnya itu loh, kayak YouTube gitu. Iya, kita posting di media sosial. Terus kita juga nggak lupa buat bikin blogging. Terus kita ngevlog kayak bikin video-video yang menarik gitu loh, kayak yang di TikTok sekarang. Jadi kesimpulan dari proposal bisnis pancong nangis kita itu, bisnis pancong nangis kita itu merupakan peluang usaha kuliner yang menjanjikan dengan modal relatif kecil dan potensi keuntungan besar. Dengan menggabungkan cita rasa tradisional kue pancong yang gurih dan topping kekinian yang lumer serta variatif. Produk ini mampu menarik minat berbagai kalangan, khususnya itu anak muda dan pecinta jajanan unik. Produksi pancong lumer tidak memerlukan alat yang rumit dan baku mudah didapat, serta proses pembuatannya sederhana. Selain itu, konsep produk yang fleksibel memungkinkan inovasi topping dan tampilan menarik yang dapat meningkatkan daya tarik pasar. Dengan strategi pemasaran yang tepat, pancong nangis kita ini dengan strategi pemasaran yang tepat seperti promosi melalui media sosial, kemasan yang menarik, serta pemilihan lokasi yang strategis, bisnis pancong nangis kita ini memiliki prospek untuk berkembang dan baik dalam skala rumahan maupun skala gerai kecil atau booth. Oleh karena itu, usaha ini sangat layak untuk dijalankan, baik oleh pemula maupun pelaku UMKM yang ingin mencoba lini usaha baru di bidang makanan ringan modern bernuansa tradisional. Sekian penjelasan tentang proposal bisnis kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga DHCC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.